Selamat datang di berita hari ini. Bersama saya, Pausyonon, kami hadirkan informasi aktual dan mendalam untuk Anda. Topik utama dalam laporan khusus kali ini yaitu maraknya penipuan online bermodus penyamar. Kejahatan cyber kini tidak hanya mengandalkan teknik peretasan dan manipulasi teknologi, tetapi juga semakin banyak yang melibatkan penyamaran identitas. Fenomena ini dikenal dengan istilah impersonation scam atau penipuan dengan menyamar sebagai sosok yang dipercaya oleh korban. Modus ini berbeda dari penipuan hadiah palsu atau toko online fiktif. Dalam kasus impersonation scam, pelaku secara aktif berpura-pura menjadi individu yang nyata atau setidaknya masuk akal secara sosial. Motif utamanya tetap sama, yaitu mengambil keputusan finansial dari korban, namun melalui pendekatan emosional dan manipulatif. Salah satu modus yang paling meresahkan masyarakat adalah penipuan dengan menyamar sebagai dokter. Oke, tindakan satu-satu yang kita mau ambil sekarang ini, kita mau melakukan operasi tapi resikonya sangat tinggi. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya, kita harus pasangkan alat sensor terapi kepala. Cuma masalahnya di rumah sakit untuk ukuran kepala pasiennya kebetulan lagi kosong, adanya di apotik. Tolong ibu bantu saya dulu ya, karena ini harus pihak keluarga yang menghubungi baru alatnya bisa dikeluarkan. Tolong telepon. Penipu satu berpura-pura sebagai dokter di rumah sakit dan meminta alat medis. Jika korban terpedaya, penipu dua melakukan aksinya dengan meminta uang melalui transfer bank. Ya, atas nama Farmasi Jaya dalam kurung Joko, ya betul. Iya, iya nanti kan dikonfirmasi kalau sudah dibayar Pak, supaya langsung kita antar Pak. Pelajaran dipetik, berhati-hati jika mendapat telepon semacam tadi. Bisa jadi niatnya jahat. Polisi baru saja menangkap 11 penipuan dengan berbagai macam modus. Bahwa pelaku ini mencoba menghubungi, nanti kami akan sampaikan detailnya. Jadi menghubungi orang tua murid bahwa anak tersebut kecelakaan di sekolah, patah, luka, sobek saraf dan lain-lain, sehingga harus dilakukan operasi. Ada yang berperan sebagai guru, ada berperan sebagai dokter rumah sakit, ada yang berperan sebagai anak korban yang nangis-nangis, ada yang berperan membuka rekening, ada yang berperan mengambil hasil kejahatan itu. Jadi komplit. Lalu dari mana para pelaku mendapat data dan nomor telepon dari korban? Mengatasnamakan diri mereka ini orang yang bekerja di Dinas Pendidikan, sehingga menghubungi pihak sekolah untuk meminta data murid dan wali murid, alamat rumah beserta nomor telepon rumah dan handphone. Dari situlah mereka random menghubungi para orang tua korban. Jaringan penipu yang berasal dari Sidrap dan Makassar ini telah beraksi sejak tahun 2011 di sejumlah daerah dan merampok uang hingga jutaan rupiah per korbannya. Pelaku biasanya menghubungi seseorang dan menyatakan bahwa dirinya adalah dokter dari sebuah rumah sakit. Ia akan menyampaikan kabar bahwa salah satu anggota keluarga korban sedang dirawat dalam kondisi darurat, misalnya karena kecelakaan atau karena penyakit serius. Pelaku kemudian meminta korban segera mentransfer sejumlah uang untuk keperluan tindakan medis mendesak. Pelaku menyusun narasi sedemikian rupa agar korban merasa panik dan tidak sempat berpikir logis. Bahkan, mereka seringkali menggunakan istilah-istilah medis dan menyertakan gambar atau dokumen yang terlihat profesional. Tak jarang juga, pelaku menyamar menjadi perawat atau staf rumah sakit untuk menindaklanjuti percakapan. Dalam situasi seperti ini, korban yang emosional cenderung langsung mengikuti instruksi tanpa verifikasi terlebih dahulu. Setelah uang ditransfer, nomor pelaku tidak bisa dihubungi lagi dan rumah sakit yang disebutkan membantah bahwa ada pasien dengan nama yang dimaksud. Data Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat terkait impersonation scam meningkat lebih dari 40% dalam 2 tahun terakhir. Banyak di antaranya menyasar masyarakat umum yang kurang memiliki literasi digital.
Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap pesan atau panggilan dari pihak yang mengaku instansi resmi. Segala bentuk permintaan uang, terutama dalam situasi mendesak, harus selalu diverifikasi ke sumber resmi terlebih dahulu. Saya, Paushonon, terima kasih telah menyaksikan. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di berita selanjutnya.